Bismillahirrahmanirrahim ya akramal akramin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita doakan biar Habib Alwi dan rombongan sampai ke Bogor lagi dengan selamat ya. Bismillah. Jadi pembahasan kemarin itu pembahasan bagaimana seseorang itu menangis banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nangis lihat film sedih, film Korea sedih terus nangis. Boleh apa enggak? Boleh aja karena ngelihat ceritanya mungkin Tapi harus diperbanyak nangis karena Allah. Malu. Sampai dikatakan ketika seorang hamba mendengar ayat Allah itu turun, dia bakal bersujud bukaan wa sujjadan. Nangis dan bersujud. Idza tutla alaihim ayatul rahman khurra sujjadan wa bukiya. Itu di ayat surat Maryam ayat 58 sampai sujud nangis-nangis. Kenapa? Udah dapat peringatan dari Allah. Kemudian ada ayat lagi di surat Al-Isra ayat 109. Ketika seorang hamba membaca ayat-ayat Allah, kemudian dia menangis. Hatinya tersentuh. Terus kalau nggak paham bahasa Arab gimana? Baca Quran nggak paham. Kayak kita nih nggak paham baca Quran. Pakai terjemah nggak apa-apa. Ya. Oh, anak nggak bisa baca tafsirnya. Belum belajar baca kitab. Belum tahu cara maknain kitab. Gimana? Buka. Jadi tahu. Oh bid'ah. Bid'ah pakai terjemah. Terus kapan kita mau dekat sama Allah? Kalau semuanya dilarang. Allah nggak ngelarang. Ada nggak Rasulullah SAW ngelarang kita baca terjemah? Ada nggak larangan dari Rasulullah? Nggak ada. Yang Rasulullah larang itu menyakiti sesama Muslim. Yang Rasulullah SAW larang itu mengkafirkan sesama Muslim. Itu yang dilarang. Bisa-bisa orang yang suka mengkafirkan saudaranya sesama Muslim, itu makhluk yang dilaknat, lebih dilaknat daripada iblis. Iblis itu enggak menyakiti saudaranya. Iblis enggak akan pernah nyakitin saudaranya. Mustahil. Karena apa? Saudaranya sohib, teman seperjuangan. Gak bakal iblis musuhin teman-teman, nggak mungkin. Satu jalan, satu frekuensi. Ada istilahnya brother in crime. Brother in crime. Teman dalam kejelekan. Biasa orang pas waktu pada kecil-kecil ya kan, nyolong buah. Itu kompak biasa itu. Yang pada ngerokok ngumpet-ngumpet pojokan gitu 4 orang. Itu brother in crime. Teman dalam kejelekan. Itu kompak. Pasti. Kalau tawuran bareng. Itu kompak. Nah, iblis begitu. Iblis pasti kompak sama teman-teman yang nggak ada. Cuma kita doang manusia nih. Beda dikit, wah kafir nih. Oh ini murtad. Enak bener. Hati-hati. Hati-hati tentang masalah mengkafirkan. Kenapa? Itu tandanya nggak takut sama Allah. Allah udah jaga umat Islam itu, umat Rasulullah itu dijaga sama Allah. Dijaga sebejat-bejatnya kita, tapi kita tahu jalan balik kemana. Sebejat-bejatnya kita, tapi kita tahu jalan pulang kemana. Kalau masih tahu, tandanya masih ada iman. Oh, anak paling paham masalah agama. Nah, itu iblis berarti. Kenapa? Iblis yang paling paham masalah kayak begituan. Masalah membanggakan dirinya itu iblis paling paham, paling fasih dari surga turun ke neraka. Udah nggak bakal bisa nyembau surga lagi selamanya. Paling fasih. Ya mau ikut iblis, apa mau ikut yang golongan lempang-lempang aja, nggak usah pakai ribet. Selagi nggak ada larangan, jalan.
Dulu kuas cat, ya itu dari daun itu dihancurin. Kadang pakai tangan, karena pakai kapur supaya kelihatan putih rumahnya pakai tangan. Buat ngerapihin sapunya mungkin pakai itu korma daunnya. Ya, sekarang dipakai apa enggak? Pakai apa mah? Mesin, kalau buat di masjid, ya kan? Itu gimana? Boleh apa enggak? Bersihin masjid pakai gitu kan? Oh, ada manfaatnya katanya. Ya. Itu memperlibat diri sendiri. Kemudian waqad ada alaihi salatu wassalam fi sab'al ladzi yadhilluhum fi dhillih yaumal la dhilli illa dhilluh. Ada gerombolan kemarin pembahasannya ada 7 golongan orang yang selamat dari seremnya hari akhir. Kenapa hari akhir itu sampai buat mikirin anak aja enggak? Anak aja lagi nggak mau dipikirin. Mikirin diri sendiri. Bodoh amat deh anak-anak deh. Urusan ente sendiri. Anda punya urusan sendiri. Nanti di hari akhir tuh saking takutnya, saking menakutkan, saking horor itu waktu, udah nggak ada lagi kita pikiran. Pikiran kita urusan diri sendiri. Anak bakal dibuang. Semua bakal dibuang. Duit dipegang nggak mau. Dari akhir itu. Jadi apa? Yang pertama, rajulan dzakarallaha khalian fadzaqat ainuhu. Orang yang ingat kepada Allah kemudian dzaqat ainuhu. Dzaqat ainuhu apaan? Nangis syiddatul buka. Nangis yang luar biasa. Wa kullu ainin bakiyatun yaumal qiyamah illa ainun bakat min khasyatillah. Semua nanti di hari akhir orang bakal nangis kecuali orang yang nangis kepada Allah di dunianya. Maka pernah dengar kan penjelasan Al-Faqih di Syarah Arba'in Nawawi, orang yang bayar zakat itu nanti pas lagi yaumil akhir di hari kiamat, hari pembangkitan bakal pamer-pamer. Ya, pamer. Kalau di dunia pamer-pamer, pandangan Allah pasti nggak bakal ke dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jijik, lebih ke arah jijik, nggak mau dengar nih suara nih orang. Kasih dia yang mau. Jadi pernah ada seorang hamba doa kepada Allah, ya Allah, ana butuh uang. Ya Allah, ana butuh ini. Dibutuhin perkara dunia. Gak ada istilahnya pujian-pujian kepada Allah. Lempeng aja hidupnya. Boro-boro muji. Kita kalau mau minjem duit, muji apa enggak? Muji kan, Masya Allah, luar biasa. Aku bisa dipijitan sawak. Luar biasa. Tuh, minjem cepet dulu dong. Minjem 100. Ini enggak sama Allah, minta sama Allah enggak ada pujian-pujian. Enggak ada pujian-pujian. Itu dikasih sama Allah, dikasih. Tapi jangan harap balik lagi ke Allah tuh orang. Ketika senang enggak bakal dibaca bilang alhamdulillah. Wah, ini hasil kerja keras anak. Nah, itu iblis tuh. Iblis. Kenapa? Iblis yang pamer hasil kerjanya. Hasil usahanya, hasil ibadahnya. Kemudian apa? Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah. Mata yang menangis itu melihat perkara-perkara yang enggak bagus. Contoh, tahrisu fi sabilillah. Terjaga matanya di jalan Allah. Kita sedih melihat saudara-saudara kita tanda iman. Padahal kita umat Nabi Muhammad SAW, tolong tutupin pintunya. Allah yahdi. Semoga Allah ngasih hidayah buat yang suka naik motor, suaranya kencang. Karena mengganggu, nggak ada yang nggak keganggu itu. Pasti. Kemudian apa? Orang yang menjaga matanya fisabilillah, di jalannya Allah. Di jalannya Allah. Ya ini fil jihad. Jihad bukan perang aja. Bukan. Jihad jagain anak. Bimbing anak. Itu jihad. Jihad apalagi kerja berangkat dari rumah. Anda mau niat kerja lillahi ta'ala atau nyari kerja karena Allah ta'ala. Itu jihad. Jangan disangka nggak jihad. Itu jihad luar biasa. Kemudian apa? Melihat kalau orang lain tersakiti.
orang lain tersakiti, itu jihad. Kita ngelihat saudara kita di Palestina, hati kita nggak terenyuh. Hati-hati. Hati iman udah mulai hilang gitu. Hatta warada alaihi salatu wassalam yalijun nar man bakiya fi khasyatillah hatta ya'udu al-laban fi ad-dara hatta yalijul jamal fi samil khiyat. Ada hadis yang diriwayatkan. Ini ada dua riwayat di sini. Dalam hadis ini yalijun nar man baqa min khasyatillah hatta ya'udu al-laban fi ad-dara. Itu hadis sampai situ, itu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Selanjutnya ini ada di tafsir. Kalau misal mau buka tafsir silakan. Ada tambahannya dari Ibnu Abbas, hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Jadi apa artinya? Orang nggak bakal kena api neraka. Tandanya kalau nggak kena api neraka, kemana arahnya? Cibalok, nggak, ke surga pasti. Ya, pasti. La yalijun nar. Orang nggak bakal masuk neraka. Tandanya masuk surga. Siapa? Man baka min khasyatillah, yang nangis karena Allah. Takut, sieun. Hatta ya'udul laban sedora, saking dikasih kiasannya sampai air susu itu yang keluar balik lagi ke tempatnya. Saking takutnya. Kemudian hatta yalijal jamal fi samil khiyat, sampai onta itu masuk ke lubang jarum penjahit. Saking takutnya orang bisa masuk ke, misal contoh, orang lagi takut-takutnya loncat bisa tinggi. Lari bisa tambah kencang. Anak pernah lari kencang, tambah kencang, loncatnya tinggi. Kapan? Pas dikejar ODGJ. ODGJ-nya kayak banci. Yang habis ngamen gitu. Kejar, dia kesal mungkin mana. Kejar, anak takut, lari kencang banget larian. Nggak kayak biasanya. Sampai tembok juga bisa diloncatin, manjat tembok. Tembok lumayan tinggi. Karena saking takutnya. Itu juga diperkirakan. Orang saking takutnya kepada Allah, unta bisa masuk ke lubang jahit. Lubang jarum. Lubang jarum bisa masuk gak? Nggak bisa. Ya, itu saking apaan? Kalau saking takutnya bisa aja kali. Ya. Itu banyak makna dari yalijul jamal fi samil khiyat. Banyak juga. Ada yang bilang katanya seperti halnya kain yang tebal, jarum yang tebal masuk ke lubang yang kecil. Atau apaan? Tali yang besar, itu tali kapal. Ketika diangkutin, dikhiat begitu. Itu saking takutnya orang kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan syariat seperti pegangannya tali ke kapal. Kan kuat tuh talinya pasti. Tak mungkin tali yang receh-receh, yang tali rapia, nggak mungkin. Pasti tali yang tambang yang besar. Dan diriwayatkan man kharaja min ainihi mithlu ra'sid dubab min khasyatillah. Orang yang takut kepada Allah itu nangisnya kalau bisa kayak silaler keluar dari mata ukurannya. Saking besarnya air matanya. Bahkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW pernah luka. Saking banyak nangisnya Rasulullah nih. Kalau kita bilang istilahnya Rasulullah SAW itu yang punya kunci surga. Sieun saking takutnya kepada Allah pernah nangis sampai berdarah. Ya, kalau kita mah bakal mustahil. Mustahil nangis sampai berdarah karena iman kita cuman seujung kuku. Pasti itu, kita nggak bakal sampai sana. Wa qad sawi alaihi salatu wasallam baina dam'i min khasyatil wa baina dam. Dikatakan Rasulullah SAW itu nangis pernah sampai ada darahnya. Lau anna bakian baka fi ummatin la rahimallahu min bukaihi. Termasuk salah satu penahan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarin kan suka ada gempa. Itu tanda sebetulnya Allah Subhanahu wa taala aslinya sih udah sumpah gitu ya. Tapi masih ada yang nangis. Masih ada yang nangis di tengah malam, ada yang nangis minta sama Allah, baca ya Rob, nangis deh. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ditahan sama Allah. Kenapa? Allah masih nyaah. Oh, ada yang nangis deh. Takut, ditahan. Coba kalau kagak, habis kita. Harusnya kita tuh lebih diazab dari kaum Nabi Lut. Harusnya kita ini diazab lebih dari kaum Nabi Musa. Harusnya kita diazab lebih dari kaum yang diubah jadi sama Allah jadi monyet. Harusnya kita tuh lebih.
Karena apa? Yang berani sama Allah kita doang. Ini umat Nabi Muhammad SAW ini luar biasa. Umat yang paling berani sama Allah, sama Tuhannya. Umat Yahudi itu cuman main-main sama Allah. Main-main apaan? Disuruh nggak boleh mancing hari Sabtu. Ya. Dia pasang apaan? Jaring hari Jumat. Dipasang jaring. Hari Minggu ditarik jaringnya, ada ikan. Mau main-main sama Allah. Iseng. Yahudi diubah jadi sama Allah, jadi monyet. Ya, kunu kiradatan khasiin, ada di ayat. Kalau kita ului, orang mah disumpah pakai nama Allah, hayu hayu nggak ada takut nih. Habis itu umat Islam lagi. Kalau yang dipegangnya umat yang lain silakan. Silakan. Itu pakai Al-Quran. Saya bersumpah demi Allah akan berkata dengan jujur. Bohong. Taunya? Bohong. Siapa lagi? Gak ada lagi, kita doang yang berani. Yang berani sama Allah cuman kita. Fatabayyana bima dzakarna wa anna baka katsir. Jadi Imam Haddad mengatakan, kita udah jelas tahu nangis yang banyak itu lebih bagus. Terus kalau ketawa banyak katanya sering banyak nangis bagus, atau kalau ketawa banyak. Kalau ketawanya ada sebabnya bagus, ya nggak apa-apa. Emang ada ketawa sebab bagus? Ada. Kita ngeziarahin orang lagi sakit, kira-kira bagus apa enggak? Senyum apa enggak deh? Senyum pasti. Habis itu kita suka ganggu bikin banyolan terus dia ketawa. Hati dia jadi tenang. Bagus, itu khulusurul, bikin orang senang. Itu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kira Rasulullah tuh enggak lucu. Lucu Rasulullah. Lucu. Tapi bukan ngelawak kayak kita, enggak. Sampai orang ngakak-ngakak, enggak. Tetap enak, nyaman. Jadi kan kalau kita lihat tuh di film-film tuh, kayaknya bahasanya kaku banget gitu. Itu supaya kita paham aja. Aslinya nyaman. Orang yang datang ke Rasulullah itu senyaman-nyamannya. Bahkan orang yang memusuhi Rasulullah, ketika datang bertemu sama Rasulullah tuh hatinya nggak tenang. Dia tuh suka, cuman nggak bisa. Abu Jahal, Abu Lahab, aslinya cinta mati sama Rasulullah. Cuman apa? Nggak bisa. Lebih mengedepankan egonya. Makanya jadi musuh Allah. Ngebohongin diri sendiri. Abu Jahal, Abu Lahab tahu siapa manusia yang terbaik di zaman itu. Nabi Muhammad SAW, ponakan mereka. Tahu. Lebih kenal daripada kita. Abu Jahal, Abu Lahab lebih kenal Rasulullah daripada kita. Tapi apa? Ngebohongin dirinya sendiri. Sampai Abu Jahal bilang gini, sambil buang muka, ada gak yang berani nyiram kotoran ontak ke dia? Sampai begitu. Ada yang berani gak? Dia nggak berani. Nggak berani. Abu Jahal nggak berani. Karena apa? Tahu ini ponakan dia sayang. Cuman gara-gara beda pendapat tentang masalah ketuhanan. Dia masih pengen kafir, Rasulullah bawa ke jalan yang benar. Dia masih berat. Karena apa? Dia pemimpin. Pemimpin daerah. Pemimpin daerahnya nggak mau. Ini Abu Jahalnya, Abu Lahab, dia kan pimpinan daerah. Pimpinan daerah Mekah. Nggak mau nih ada satu nih bocah, ponakan, pakai ngatur-ngatur lagi. Ngatur-ngatur. Padahal dia udah tahu. Posisinya dia udah tahu. Bahwa Nabi Muhammad SAW ini Nabi yang bakal diutus nanti di akhir. Karena apa? Belajar dari kitab-kitab sebelumnya. Disebutin secara detail. Yahudi itu tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Mereka lebih kenal Rasulullah daripada mengenal anaknya mereka sendiri. Tapi mereka membohongi dirinya sendiri. Yahudi kenal banget sama Rasulullah. Di kitabnya disebutin namanya, nasabnya, begininya, sifatnya secara mendetail. Mungkin sifat-sifat yang kita tahu, mereka Yahudi lebih tahu lagi. Tapi apaan? Mereka menipu dirinya sendiri. Jadi masalah penting. Takut kepada Allah ini masalah penting. Kadang kita emang suka mengkol-mengkol. Tapi apa salahnya sih setiap hari ada waktu buat nangis pada Allah? Kapan lagi? Kapan lagi? Karena apa? Ketika kita nangis karena takut kepada Allah, itu salah satu tanda masih adanya iman. Masih ada iman. Kalau kita udah nggak ada iman,
Kita bisa ngerasain sendiri. Nggak nyaman hidup. Nggak nyaman hidup. Wabil khusus nih ada 2 perkara yang nggak bakal al-faqir lepas. Pasti terus diulang-ulang. Hati-hati masalah cebok. Masalah cebok, kencing berdiri, apa semuanya hati-hati. Lebih baik capek buka celana, buka sarung daripada apa? Berdiri, berceceran kemana-mana, diadab di kubur. Capek di dunia enak gak? Lebih enak. Ya, apa salahnya sih buka celana? Apa salahnya? Buru-buru. Nanti pas lagi udah meninggal, nggak mau buru-buru masuk ke dalam kubur. Kenapa? Udah tahu bakal disiksa. Apa salahnya capek 1 menit, 2 menit buka celana, gantungin tuh celana, kencing enak. Siram yang benar. Lebih enak begitu, lebih nyaman, lebih tenang. Keluar kamar mandinya aja enak. Keluar kamar mandinya enak, pasti lebih tenang. Kenapa? Yakin suci. Terus dia sholat terus ada bekas. Oh kan itu kan ma'fu. Ma'fu katanya. Ma'fu masalah apaan? Air kencing cipratan. Yang di ma'fu itu air kencing cipratan yang nggak kelihatan. Ini kencing berdiri di lubang nggak jelas, itu cipratan udah pasti kena celana. Kalau dibuka, habis itu kita siram. Ah itu masih ada sisa dikit, kita nggak tahu. Ma'fu. Kita pengen tahu itu air kencing kena apa kagak, pakai bahan apa enggak, ada penghalang apa enggak? Ya kagak. Kalau kita pakai kencing itu nggak pakai penghalang, nggak pakai sarung, itu kerasa airnya nempel di mana? Berasa apa enggak? Pasti. Makanya kita tahu, oh ini tempat yang enggak suci, siram. Masalah cebok hati-hati. Karena apaan? Paling banyak umat Rasulullah itu disiksa masalah cebok. Azab kubur tuh nggak setengah-setengah. Azab kubur terbesar masalah cebok. Kedua masalah orang yang suka riba. Yang suka riba, bermain dengan riba, kurangin. Masih kekeh juga, kurangin. Oh udah nggak mau, ya udah lepasin. Kayak udah biasa, riba itu di sini tuh udah kayak biasa. Padahal paling ringannya itu zina dengan ibunya sendiri. Dosa. Paling ringan. Paling ringan zina dengan ibu sendiri. Itu masalah riba. Ini udah kayak biasa. Anda lihat di Indonesia ini dahsyat banget. Riba udah kayak receh. Udah kayak kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dihindari masalah riba sama masalah cebok. Ini cebok buat diri sendiri, riba buat masa depan. Orang yang kencing berdiri udah pasti bakal netes lagi. Apa salahnya kencing jongkok? Jangan duduk Duduk di bawah, kita duduk di bawah, terus kencing. Jangan. Duduknya di WC-nya, water closet yang model duduk, apa-apa ya. Wallahu alam, bisa walakum minkum.